Halo, bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Bisa. Ya. Suaranya nanti dinyalakan semua ya, jangan dimatikan supaya kita bisa ngobrol. Oke. Oke. Temennya ada berapa? Satu kelas. 36. Oke ya, kita mulai ya. Kita mulai dulu ya. Kita doa dulu. Nanti sambil nunggu teman-temannya. Boleh? Boleh ya. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, kita biasakan ya untuk membaca doa. Kita baca suratul Fatihah, sholawat Nabi, dan doa sebelum belajar. Kita baca bersama-sama ya. Abata. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumid Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahmi. ya arhamar rahimin. Iko malu. Kita lagi. Gimana kabarnya? Sehat di rumah? Kurang enak, kurang terang. Ya udah. Suara saya jelas kan? Suara saya Kak, pelan gitu. keras, jelas kan? Udah lumayan. Udah lumayan. Kalau gini, jelas nggak kalau gini? Ya, Jelas, Jelas ya? Pak, jelas. Ya, Nah, jelas. Gimana kabarnya adik-adik? baik. Baik. Sehat ya? Oke. Sudah siap belajar untuk sore ini? Sudah ya? Ya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Ustadz Edi, panggil saya Ustadz Edi ya. Oke, saya akan absen dulu. Yang namanya Airlangga, ada Airlangga? Airlangga Pramudia, Wardana Markaban, ada? Ada. Alessandra Zulfa, ada? Apa pakai HP nek lebih jelas nek. Alessandra Zulfa, ada? Dialova Kusuma Putri, nggak ada. Dias Regawa, nggak ada. Dias Regawa. Enrico Naufal, ada? Ada. Galang Kenzi, ada? Galang Kenzi. Kan terbang. Haikal Arga, ada? Haikal Arga. Hanifah Kinanti, ada? Hanifah Kinanti.
Ada. Ada? Ada ya, Hanifah nanti ada ya. Ikmaluddin Maulana, ada? Belum ada. Kevin Farlan, ada? Belum ya. Emra Fiful, gak ada. Misha Safina, gak ada ya. Nadira Aurelia, belum ada. Nadia Yafira, ada? Ada Yafira? Belum ada juga. Nesya Zafira, ada? Gak ada. Rafif Helga, ada Rafif Helga? Ada. Oke. Rashifa Tisya Hidayat, ada? Belum ya. Ada. Rizky Dwi ada? Ada. Syahidah Mumtazah Faiha. Ada ya. Yang belum disebutkan namanya siapa? Ada yang belum sebutkan namanya? Kofsyah ya, Kofsyah. Kofsyah Ocha namanya. Sah. Belum. Aku Nama, bisa dipanggil Ocha. nama lengkapnya siapa? Ofsa Zarqaul Ain Al Tasnim. Kosya pakai C ya? Iya. Kosya, mana namanya? Mungkin beberapa nama masih belum tercantum ya, nanti akan kami cek lagi. Ya, ayo kita mulai saja pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang materi pertama, yaitu tentang bunyi. Tentang bunyi. Bunyi. Sudah bisa lihat presentasi saya, PPT saya? Bisa lihat PPT saya? Ya. Sudah ya? Semua tolong dilihat PPT saya, kita lihat pertama. Ada yang tahu bunyi itu apa? Ada yang tahu bunyi itu apa? Halo, bunyi itu apa bunyi? Getaran yang merambat melalui Getaran yang sebuah merambat medium, sedangkan musik yang melalui sebuah medium. Iya, tepat sekali. Bunyi adalah getaran yang merambat melalui sebuah medium, sedangkan musik adalah bunyi yang teratur. Nah, ini. Jadi bunyi itu adalah getaran ya. Jadi kalau kita lihat apa namanya, ada yang pernah main gitar? Ada pernah main gitar? Sering. Pernah main Iya. gitar? Sebentar ya. Nah, Ini nggak bisa. Nah, jadi kalau kita main gitar, ini kan atau kita punya benang ya. Benang ini kan lurus ya, lurus terus kemudian kita petik ke bawah sini. Benang ini akan memantul ya kan, akan modelnya seperti ini. ya. Ada naiknya, kemudian ada turunnya. Nah, ini akhirnya dia akan naik turun, 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 nah, seperti itu. Nah, itu adalah namanya getaran. Jadi bunyi itu hanya bisa merambat hanya jika ada medium. Kalau ada medium, medium itu apa sih? Medium itu apa? Medium itu perantara. Jadi apa namanya, bunyi itu hanya bisa merambat jika melalui ada perantaranya. Ya, perantaranya apa saja dan lain-lain nanti akan kita dibahas di bawah. Terus pertanyaan saya, semisal kalian ada di luar angkasa bisa dengar bunyi nggak? Kalau kalian di luar angkasa, kenapa kok nggak bisa? Karena nggak ada udara. Karena nggak ada udara. Karena ruang ada. Berarti udara itu termasuk apa udara? Medium. Ya, Medium. tepat sekali. Media. Medium. Karena di ruang angkasa itu nggak ada udara, makanya itu apa namanya, kita tidak bisa mendengar bunyi. Bunyinya tidak bisa merambat. Itu.
Nah, kita akan membahas ini poin-poinnya. Yang pertama sumber bunyi, energi bunyi, perambatan bunyi, frekuensi bunyi, sifat bukan siat ini, sifat ya. Ini sifat. Sifat bunyi, tinggi rendah bunyi, kuat lemah bunyi, dan bunyi pantul. Kita pertama dari sumber bunyi dulu. Dari manakah sumber bunyi itu berasal? Dari mana saja kira-kira? Dari mana kira-kira bunyi Dari berasal? benda yang Dari? bergetar. Dari apa? Benda yang? Dari benda yang bergetar. Tepat sekali. Dari benda yang bergetar. Selain itu dari mana? Apakah hanya dari benda saja? Apakah hanya dari benda saja atau ada yang lain? Kan nggak semua. Kalian kalau manusia tuh bisa mengeluarkan bunyi enggak? Bisa. Bisa. Berarti kan nggak hanya Bisa. dari Ya, berarti kan bisa. nggak hanya dari apa namanya? Nggak hanya dari benda. Manusia kan bukan benda kan? Berarti juga dari makhluk hidup. Ya, jadi Makhluk hidup. setiap benda yang dapat bergetar merupakan sumber bunyi. Jadi semuanya pokoknya bisa bergetar itu apa namanya? Bisa mengeluarkan bunyi dengan syarat ada apa? Mediumnya. Kalau dia hanya bergetar tapi nggak ada mediumnya ya nggak bisa keluar bunyi. Semisal kalian nyetel musik di luar angkasa itu kan nggak ada mediumnya. Ya meskipun bergetar-getar terus ya nggak apa namanya nggak bisa bunyi, nggak bisa dengar suaranya karena nggak ada mediumnya. Nah, sumber bunyi itu ada 3. Yang pertama dari manusia, ya kan? Manusia kan bisa mengeluarkan bunyi. Contohnya misal kalian ngomong itu kan juga keluar bunyi, ya kan? Selain manusia pasti Ya. dari hewan, ya kan? Hewan kan apa namanya? Pasti hampir semua hewan itu bisa berbunyi. Hewan apa yang nggak bisa berbunyi? Nggak ada suaranya. Hewan ada nggak? Ada nggak hewan yang nggak ada suaranya? Enggak ada. Nggak ada. Ada. Semuanya itu sebenarnya bersuara. Hanya yang membedakan adalah frekuensinya. Frekuensinya ada yang tinggi, ada yang rendah. Terus apa namanya? Kalau manusia itu hanya dibatasi apa namanya untuk mendengar pada frekuensi tertentu. Nah, 20 sampai 2000. 20.000. Nah, semisal kalian pernah lihat punya ikan cupang di rumah? Ada yang punya ikan cupang? Enggak. Ikan cupang itu sebenarnya juga ada Saya suara. punya, saya punya. Saya punya. Iya, ada yang punya Aquarium. gitu. Maksudnya ikan itu meskipun kita kelihatannya nggak berbunyi ya, tapi sebenarnya itu berbunyi. Mediumnya apa ikan kalau berbunyi itu? Mediumnya air. Cuma karena keterbatasan manusia kita tidak bisa dengar gitu. Ada lagi mungkin Terlalu pelan. iya terlalu pelan. Lanjut lagi ada manusia, ada hewan, ada alat musik. Ayo sebutkan macam-macam alat musik yang mengeluarkan bunyi. 10. Gitar. Apa satu-satu coba? Viola. Biola betul. Terus Drum. drum iya. Terus 2 terus. Apa lagi? Seruling. 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 Terus Angklung. gendang ya. Terus apa? Gitar ya. Terus apa? Apa lagi? Kecapi. Kecapi. Terus Sasando. sasando. Iya, terus setelah itu apa lagi? Kurang satu. Apa lagi ya? Itu loh yang kita petik-petik. Kecapi udah. Yang kita petik-petik besar.
Yang ada angkanya 1 sampai 7 itu. Ting, Piano. piano. Ya itu kan juga alat musik, ya kan? Semuanya itu, semua alat musik itu konsepnya adalah getaran. Contohnya seruling. Seruling itu apa yang bergetar? Nggak tahu. Seruling Udara. udara yang menggesek. Udara. Jadi apa namanya, seruling itu berasal dari udara yang menggesek itu. Terus kemudian kalau apa namanya, kalau piano apanya yang bergetar? Nggak tahu. Kalau piano, kita bicara piano ya, bukan organ lah ya. Kalau piano itu di dalamnya yang besar itu ada kayak senar-senar gitu. Yang pernah lihat Tom and Jerry? Itu kan ada. Oh, pernah. Iya kan? Nah, Iya kan? Itu kan kalau dibuka pianonya kan ada senar-senar banyak. Ya di situ. Modelnya getaran dari situ. Terus kalau organ itu iya, kalau alat musik digital itu juga menerapkan prinsip getaran, tapi itu sudah lebih apa namanya? Lebih Lebih modern. canggih. Karena dia menerapkan digital kepada analog. Analog itu ya bunyi itu analog. Maksudnya kayak bergetar itu adalah analog. Digital itu yang angka-angka itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada bunyi itu kan apa namanya? Ideal dengan energi. Nah, ada hukum energi. Bunyinya gini, energi tidak dapat diciptakan dan tidak pula dapat dimusnahkan. Namun energi bisa diubah bentuk dari satu energi ke energi yang lain. Contohnya gini, yang masuk energi misal panas ya, panas itu energi kan, panas, ya kan? Ya. Panas kan energi. Misal kita punya api, kita pengen apa namanya? Kita ingin menjalankan mobil, ya kan? Ini mobil. Kita ingin menjalankan mobil. Mobil bahan bakarnya dari apa? Bensin. Ya, bensin dimasukkan mobil, terus digunakan untuk pembakaran mesin, ya kan? Pembakaran mesin kan jadinya panas kan? Kalau mobil udah panas, dia bisa jalan. Jadi awalnya dari energi panas menuju energi gerak. Nah, ini namanya adalah bahasa pernyataan ini menjadi energi gerak. Iya, energi tidak dapat diciptakan, tidak pula dapat dimusnahkan, namun bisa diubah dari panas ke gerak. Kalau bunyi itu juga seperti itu. Dari energi bunyi bisa menjadi energi yang sangat besar. Kalian tahu contohnya di mana? Pernah lihat? Pernah lihat contohnya? Ya, nanti saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu contoh betapa besarnya kekuatan bunyi itu. Ini contohnya. Mic. Ini lihat. Ini. Walah. Tahu gambar ini? Wah, meledak. Ya, ini kan kekuatan dari bunyi. Yang putih itu warna bunyi. Energi bunyi yang sangat besar sekali. Semisal kalian di dekatnya, apa yang kalian rasakan? Oh, auto bergetar. Iya kan, telinga kita cumpleng ya istilahnya ya. ya apa lift bentar Apa ya. namanya? Soalnya ada Telinga sedikit kita kan masalah. sakit karena energi bunyi yang sangat besar sekali. Ya kan, misal orang-orang di sini itu, orang di sini itu pasti telinganya sakit sekali karena dia sangat dekat dengan sumber bunyi. Ya kan? Kan pakai headset. Oh iya, kalau pakai penutup telinga nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak pakai, dia akan kesakitan telinganya. Dan selain itu, dia akan mengalami. Pokoknya kalau dekat apa benda kalau suaranya kencang itu harus kita tutup telinga supaya gendang telinganya nggak robek nanti. Iya, selain itu dia juga bisa mendorong orang-orang ke belakang. Ini kan ada energi besar sekali keluar kan ke sana. Terus ada yang ke sana, terus ada yang ke atas, dan ada yang ke sini, ya kan? Dan orang-orang ini akan terdorong oleh energi bunyi ini, karena ini bunyinya sangat besar. Nah, apa sih energi bunyi itu? Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi. Ya berarti di sini kan ada, kalau ini kan ada ledakan ya, ledakan juga mengeluarkan bunyi kan. Ya dia juga karena dia mengeluarkan bunyinya karena ini ledakan. Energinya juga sangat besar. Selain itu,
dengan bunyi Seperti apa? Bunyi itu juga bisa memecahkan kaca loh. bisa tak? Bisa. Bunyi itu bisa memecahkan kaca. Pernah, Pak. Saya kasih tahu ya contohnya ini ya, sebentar. Tembak itu. Tembakin nggak, Pak? Tembak. Iya. Ada bunyinya. Bisa lihat video saya ini? Bisa. Bisa ya. Ini adalah ada sebuah gelas yang akan apa itu namanya? Diuji coba kekuatan bunyi. Kalian lihat? Mana, Pak? Bisa lihat video saya? Oh, enggak ya. Nggak Sebentar. ada. Oke. Nggak ada, Pak. Aku nggak Oke, kelihatan. sudah bisa lihat video saya? Belum, Pak. Belum kelihatan. Sekarang Mbak. sudah kelihatan. Oh, ada. Sudah. Sudah? Sudah, Oh, Pak. ditekan gini ya, Pak? Enggak, bukan ditekan, bukan ditekan. Perhatikan ya. Ini dia itu hanya dengan menggunakan suara, gelas bisa pecah. Sudah bisa lihat videonya? Iya, hebat. Coba. Coba Kurang keras, Pak. Ntar aku kerasin dulu mana. Udah volume full loh padahal. gini. Belum mana? Nggak hilang. Ya, kok hilang? Kok hilang? Itu aduh. Oh. Bentar ya. Oke, saya ulangi ya. Ini nih. Attempt 3. Kalian bisa lihat? Itu tadi? Kok bisa ya? Ya, itu Aku namanya loh gak pernah nyoba. itu namanya energi bunyi, kekuatan Coba energi yuk nanti. bunyi. Jangan dimarahin ibu kalian, nanti kalian coba. Jangan. Nanti gelas di rumah kalian pecahin semua. Pakai gelas plastik. Ya itu namanya, itu adalah contoh energi bunyi. Sebenarnya apa itu namanya? Sederhana tapi sangat kuat. Itu baru suara yang kecil. Bayangkan kalau suara apa namanya bunyi yang sebesar ini, yang seperti saya lihatkan di apa namanya layar ini. Ini kan juga sangat besar kekuatan bunyinya. Berapa besar daya hancur kepada kaca-kaca di sekitarnya? Iya kan? Seperti meteor jatuh. Iya. Oke, lanjut ya sekarang ya. 100 kaca paling pecah itu. Oke, sekarang kita membicarakan tentang proses perambatan bunyi. Tadi bunyi hanya bisa didengar kalau ada Medium. medium, ya. Jadi gini, medium bunyi itu bisa berupa padat, cair maupun gas. Kira-kira antara padat, cair, dan gas itu mana yang paling cepat, yang paling mudah merambatkan bunyi? Padat. Padat? Padat. Yakin padat? Padat. PADAD. Yang paling susah mana? Gas. Gas, Udara. udara, Sama aja. yakin? Masa? Ayo, gimana ayo? Yang paling mudah itu antara padat, cair maupun gas itu kita lihat keadaan. Jadi gini, yang paling sulit untuk mengalirkan bunyi itu adalah cair. Itu paling sulit, bukan gas ya, tapi cair. Antara gas dan padat ini dilihat keadaannya dulu. Benda padat apa yang digunakan, dan kalau gas apa yang digunakan, gitu ya. Nah, jadi gini, misal ini ada orang yang ngomong ya, tapi di sini belum ada mediumnya. Misal ini adalah udara hampa, maka orangnya ini nggak bisa dengar. Orang yang sini nggak bisa dengar sampai kita kasih medium di tengahnya. Entah ini dikasih udara, misalnya ini kan udara hampa ya. Misalnya dikasih kayu segini, dia sudah bisa dengar. Tapi kalau ini nggak ada apa-apanya nggak bisa. Atau mungkin kita kasih lubang di sini hampa tetap, di sini hampa, tapi di sini ada lubang yang ada udaranya.
maka ini juga bisa dengar. Tuh, paham? Paham. Ya, oke. Paham. Lanjut, sekarang. Nah, ini untuk dapat mendengar harus terjadi resonansi dalam sebuah getaran bunyi. Nah, resonansi itu apa? Resonansi adalah proses bergetarnya suatu benda yang dipengaruhi oleh benda lain yang dengan frekuensi sama. Nah, jadi gini, sebenarnya di dalam telinga manusia itu ada yang namanya gendang telinga. Ya, misalnya ini telinga manusia, kita lihat dari samping. Dan di sini itu ada buah gendang telinga di sini. Nah, di sini itu ada gendang telinga. Gendang telinga itu apa? Gendang telinga itu adalah selaput membran tipis di dalam telinga kita. Dia juga bisa bergetar. Tapi bergetarnya dibatasi tadi. Sekali kegorek. Apa? Sekali kegores pecah. Ya, ini misal ada musik ya, ada musik di sini yang masuk ke telinga kita. Masuk ke telinga, dia akan menyentuh gendang telinga dan gendang telinga akan bergetar, gitu kan. Jika getarannya antara sumber bunyi, misal ini sumber bunyi, ini bergetar, getarannya dengan gendang telinga ini sama, ini sudah sama, maka terjadi yang namanya resonansi. Akhirnya kita bisa mendengar sumber dari sini. Jika bunyi ini getarannya lebih lambat dari misal di sumber bunyi ini lebih lambat daripada di gendang telinga, maka kita tidak bisa mendengarkan. Ataupun di sumber bunyi ini lebih tinggi frekuensinya, itu juga kita tidak bisa mendengarkan. Seperti itu ya. Jadi misal contoh, kalian menjatuhkan karet. Kalian menjatuhkan kertas yang sangat tipis. Tuh. Kertas yang sangat tipis di jarak 10 meter di depan kalian. Apakah kalian dengar? Enggak kan? Kenapa? Soalnya getaran di dalam kertas itu enggak sampai di telinga kita. Jadi kena hambatan udara. Udaranya sangat jauh. Misal contohnya ini lantai ya. Kita ada di sini. Nah, ini jaraknya misal 10 meter. Nah, di sini ada kertas jatuh. Kertasnya kecil sekali. Jatuh ke sini. Ya mungkin cuman. Iya kan? Loh, seharusnya dia kan juga punya getaran kan? Getaran seperti ini. Iya kan dia punya getaran. Nah, getaran sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, dan sampai sini. Akhirnya ketemu kita. Tapi karena di sini mediumnya apa kalau di sini mediumnya? Udara. Ya udara itu punya namanya kerapatan ya. Ada kerapatan. Akhirnya gelombangnya semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Sebagai contoh kalau kalian melempar batu di dalam air kan gelombangnya pertama besar, nanti makin tipis, makin tipis, makin tipis, akhirnya hilang. Iya kan gelombangnya semakin hilang. Sama seperti bunyi ini. Di sini ini tuh tebel, agak tebel, tipis, 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 hilang. Akhirnya kita nggak dengar karena bendanya terlalu kecil. Semakin besar bendanya, maka frekuensinya juga semakin besar. Akhirnya kita bisa dengar. Gitu ya? Paham? Sekarang dari tadi kita kan udah ngomong frekuensi ya. Sekarang saya tanya, frekuensi itu apa sih? Ya. Frekuensi itu banyaknya getaran dalam 1 detik. Maksudnya gimana? Nggak tahu lah. Ya tahu. Ya banyaknya getaran dalam 1 detik. Jumlah getaran. Jumlah getaran atau banyaknya getaran dalam 1. Pak, kok kecil suaranya, Pak? Halo. Oh. Halo. Keras. Ya. Udah keras? Dari tadi udah keras kok. Oke ya. Jadi Udah. jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Itu. Sebagai contohnya, semisal saya punya penggaris. Kalian pasti punya penggaris ya? Yes. Penggaris seperti ini. Nah, ini saya taruh di meja, ini mejanya. Di atas meja, terus ini penggarisnya saya tahan, ini saya tahan pakai tangan di sini. Di sini
Ada meja, terus kemudian saya tekan ke bawah. Iya kan? Apa yang terjadi? Dia kan ke bawah, dia kan sampai sini kan? Sampai sini. Cepat menghasilkan suara. Setelah saya lepas, dia kan pasti naik ke sini kan? Iya kan? Dia ke sini, dia pasti ke bawah, terus dia naik ke atas, terus dia ke bawah lagi, naik ke atas lagi. Nah, ini namanya bergetar. Namanya frekuensi itu ketika dihitung selama 1 detik, selama 1 detik itu dia berapa kali naik turun. Itu namanya frekuensi. Sekarang kan frekuensi manusia kan ada batasnya. Kata temanmu tadi kan antara 20 sampai 20.000. 20.000. 20.000 ya kan, sekarang 20 getaran tiap detik. Bayangin. Coba kalian mengepakkan tangan 1 detik 20 kali. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Kan nggak bisa. Ya kan? Tapi nggak bisa. Soalnya maka dari itu kita kan nggak dengar suara tangan kita kan. Loh, kita kepak-kepakan gini kan nggak dengar. Ya kan? Soalnya kita nggak sampai 20. Tapi kalau ada kalian bisa mengepakkan 20 kali selama 1 detik, kalian akan bisa mendengar suara kepakan tangan kalian. Seperti itu. Ya, namanya itu adalah frekuensi. Jadi setiap dia naik turun lagi, itu namanya satu getaran. Jadi untuk yang bisa didengarkan manusia itu minimal 20 kali getaran setiap detik. Ya, ini. Jadi manusia hanya mampu mendengar pada frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Itu atau istilahnya audiosonik. Oke, paham? Nah, untuk selanjutnya yang di bawahnya itu kita nggak bisa dengar. Oh, di sini ada yang pernah punya jangkrik? Oh, pernah. Pernah punya jangkrik? Buat makan burung. Buat makan burung. Kalau pelihara jangkrik nggak pernah ya? Enggak lah, ngapain? Nggak guna. Ya? Oh, nggak guna. Mungkin cuman suara krik, krik, krik. Malah ganggu. Kalau kalian apa itu namanya mencari jangkrik, misal kalian tinggal di desa, terus kalian punya burung, itu jangkrik nggak perlu beli tapi dicari. Nah, jangkrik itu bisa mendengar langkah kaki kita. Banyak di rumahku, Pak. Gimana? Jadi untuk jangkrik itu dia bisa mendengar suara langkah kaki kita meskipun kita pun nggak bisa dengar. Meskipun kita sudah sangat pelan sekali, kita tidak bisa dengar, tapi jangkrik masih bisa dengar. Ya, kita aja nggak bisa dengar jangkrik ngomong apa. Iya, oleh karena itu jangkrik termasuk hewan infrasonik, yaitu bisa mendengar di bawah 20 Hz. Jadi misalnya gini ya, ini misal kalian ada, ini misal tanah ya, ini tanah ya, ini kalian berdiri, berdiri, terus di sini ada jangkrik kecil. Nah ini misal jarak kalian misal katakanlah 5 meter lah ya, 5 meter. Ini dia bunyi krik 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 krik, nah, terus kalian bingung loh, mana nih kok aku dengar suara jangkrik? Kalian lihat, oh di sana mungkin ya, nah, kalian jalan ke sana mendekati jangkrik. Pertama ada bunyinya. Lari. Belum sampai kalian sampai sini, padahal kalian jalannya udah pelan-pelan ya, biar nggak dengeran jangkrik. Jangkriknya udah berhenti berbunyi. Udah diem, nggak bunyi lagi. Awalnya bunyi krik 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 itu, kalian baru jalan, belum sampai sini, mungkin sampai sini jangkriknya sudah diem. Akhirnya kalian nggak bisa menemukan. Pertanyaannya kenapa? Karena mungkin jangkrik itu bisa mendengar lebih pelan daripada yang kita dengar. Makanya orang kita jalan, jangkrik bisa dengar. Mungkin di suara jangkrik itu keras sekali. Di suara kita itu gak ada suaranya. Mungkin jangkrik dengarnya itu bleng 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 gitu. Akhirnya dia nggak bunyi lagi. Tuh. Terus
selain di bawah ini ada lagi yang di atas manusia. Manusia kan cuma sampai 20.000 Hz, ya kan? Kalau ikan paus itu mampu mendengar di atas 20.000 Hz. Tuh. Maksudnya gimana? Jadi Iya, soalnya ukurannya gede. nggak cuma ikan paus, kelelawar. Kelelawar juga seperti itu. Oh, lumba-lumba bisa, lumba-lumba. Iya. Gue juga. Kalau kita ambil contoh ikan paus ya. Ikan paus itu tinggal di mana? Di Laut. Di laut. Mediumnya apa berarti suaranya? waterproof. Mediumnya apa kalau di laut? A? Ultrasonik. Air, ya kan? Jadi mediumnya adalah air. Berarti Mediumnya air. ya, kalau coba kalian misal ngomong sama teman kalian yang ada di, kalian rumahnya mana? Surabaya. Iya. Nah, Surabaya. Ya, Surabaya ya. Kalau kalian nggak ada HP ya, misal nggak ada HP, kalian pengen ngomong sama saya. Misal saya ini ada di Sidoarjo tanpa HP, bisa nggak? Pakai surat. Nggak bisa. Oh, ngomong langsung kayak gini. Kalau kita kan Nggak di bisa. Nggak bisa. Pakai mic, Nggak bisa. pakai mic, Nggak bisa. terus speakernya banyak, pakai mic. intinya kan, Bisa. intinya kan kita nggak bisa ngomong langsung ya. Tapi kalau ikan paus bisa. Jadi misal di sini itu ini laut ya, misal ini laut, terus ini ada ikan paus di sini. Dia itu ngomong ini jaraknya dan ada ikan pausnya yang satu lagi di sini. Nah, ini Terus? jaraknya jauh sekali. Katakanlah di Mungkin sini kita ambil 2 kilo. 100 meter adalah 1 kilo. 2 kilo. Wih, kok serem. Jauh sekali 2 kilo. Nah, tapi suaranya sangat kencang sekali suaranya. Bahkan saking kencengnya kita bisa dengar. Jadi dia tuh manggilnya itu seperti ini. Jadi di sini ada suara gini. Nah, suara gini kan kewenceng terus. Dan ini semakin ke sini sampai ketemu ikan paus yang lain. Setelah dia nabrak ini suaranya dengar, dia akan balik lagi ngerespon. Suaranya juga sama kencengnya. Saking kencengnya kita nggak bisa dengar. Kenapa? Karena kita dibatasi cuma sampai 20 Hz. Ya. Ini Kalau volume rendah bisa dengar. frekuensi itu beda loh ya. Tambah besar kok. Frekuensi itu beda ya dengan volume ya. Nggak sama. Iya, Misal tahu. frekuensi tinggi itu, misal kalian nyetel TV atau radio atau lagu yang kenceng itu nggak 100 selalu volume. frekuensi tinggi. Bukan seperti itu. Frekuensi itu seperti gini. Coba kalian bilang do re mi fa sol la si. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lanjut. Dari Fasolasido. Jadi gini, kalau kita contohkan gini, do re mi fa sol la si, do re mi fa sol la si, do. Lah kan semakin tinggi kan? Semakin tinggi kan? Itu kita nggak kuat. Kenapa? Soalnya frekuensi kita terbatas. Itu. Jadi kalau kita membaca itu kan ada tingkat-tingkatnya kan. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat Jam ketiga berapa nih ya? sampai yang paling tinggi. Jam 4. Pas yang paling tinggi suara kita akan hilang. Kenapa? Karena frekuensi kita tidak sampai. Seperti itu ya. Paham sampai Aku sini? mau tanya. Iya, Bentar, aku mau tanya. tanya apa? Kenapa ya kalau di atas 20.000 Hz kok nggak bisa dengar? Ya, Solasido do re oke. mi fa sol. Aryo, Tambah besar kok bentar, tolong perhatikan. tambah besar kok nggak bisa dengar. Jawab ya. Jadi gini, kita kan punya apa tadi di telinga yang bisa bergetar? Gendang. Gendang. Nah, ya kan gendang telinga kan juga bergetar. Naik turun. Gila, saya tadi bilang gendang telinga itu selaput tipis apa selaput tebel? Selaput tipis. Tipis. Kalau dia di atas 20.000 Hz, kalau dia dipaksa untuk bisa dengar, dia akan robek. Iya kan? Soalnya kenapa? 20 Hz itu artinya 20.000 getaran setiap detik. Bayangin, 20.000 getaran tiap detik. Tangan kalian gini, coba sampai 20 saja setiap detik. Bisa nggak?
Kan nggak bisa. Gimana kalau 20.000? Ayo. Ini padahal tangan kan tebel ya. Tangan kan kulitnya tebel. Bayangkan kalau itu selaput ke dalam telinga. Kan sulit kan ya? Iya kan? Maka dari itu kita dibatasi sampai 20.000 Hz saja. Tuh. Kita nggak bisa dengar di atasnya itu. Ada lagi hewan kecil yang bisa dengar 20.000 Hz, yaitu kelelawar. Tahukah kalian, kelelawar itu kalau malam nggak bisa lihat? Ya bisa kan? Nggak bisa. Bisa lihat. Nggak bisa lihat. Kelelawar itu buta. Bukannya pagi. Nggak hanya pagi, malam pagi itu kelelawar itu sama-sama Aktivitasnya buram. itu malam. Iya, aktivitasnya memang malam. Tapi apa itu namanya? Pendengarannya Malam, kuat. bukan berarti dia malam bisa melihat kelelawar itu. Tetap Tapi- buta. Iya tetap buta, tapi dia menggunakan apa itu namanya? Indra. Indera Suara. pendengaran. Jadi modelnya gini. Bentar, saya gambar di sini ya. Boleh di sini saya gambar? Ya. Jadi misal ini adalah kelelawar di sini ya. Gimana ya gambar kelelawar ya? Yes, anggap saja ini kelelawar ya. Salah Pak, salah. Cilik, Pak, saya Pak. Anggap Apa-apalah, saja ini terserah. kelelawar. Terus dia terbang ke sana. Iya kan? Di sini ada pohon. Ini ada pohon, ada pohon, ada By the pohon. way, kok bisa tahu ya kalau ada pohon? Dia gini, dia tuh mengeluarkan suara yang sangat tinggi. Dia mengeluarkan suara yang sangat tinggi gini. Nah, seperti ini. Seperti ini sampai akhirnya nabrak. Mantul. Suaranya yang Oh, nabrak berarti maksudnya. kalau nabrak itu Nah, suaranya nabrak akhirnya suaranya mantul. Nah, ke sini. Nah, mantul diterima oleh kelelawar, dia akhirnya tahu, oh di sini ada pohon. Akhirnya dia terbang ke sini, belok ke sini. Oh, di sini ada pohon karena mantul lagi balik. Dan dia belok lagi ke sini. Nah, akhirnya dia gitu seperti itu. Dia mantul ke sini loh. Akhirnya dia nggak nabrak meskipun malam. Tapi dia bukan berarti kalau malam itu dia bisa melihat loh ya. Beda dengan kucing. Kalau kucing itu memang penglihatannya malam. Tapi kalau kelelawar pendengaran. Ya. Itu ya. Jadi apa itu namanya? Dia mengeluarkan suara, dia karena kalau kelelawar pagi takut. gimana? Tak kirain lihat Pak dulu Pak. Apa? Tak kirain dulu itu lihat. Oh Tak iya kirain dulu. dulu itu Pak. Tapi memang kelelawar kan memang matanya indra matanya itu memang buta dia. Siang aku tadi Meskipun siang, Kalau kelelawar pagi hari itu dia nggak bisa aktivitas karena kan sayapnya kecil, tipis. Bukan gitu, takut dimangsa mamalia lain. ada loh ya kelelawar. Kelelawar itu nggak hanya malam saja loh ya. Khususnya di Pagi hutan. bisa. Di hutan itu kelelawar juga beraktivitas pagi siang itu, cuma aktifnya malam. Siang itu tetap aktivitas, cuma nggak banyak aktifnya malam. Entah kenapa, mungkin beberapa alasan karena makanan kelelawar itu keluarnya malam saja. Misal kayak jangkrik, itu kan juga makanan kelelawar. Pernah lihat jangkrik siang-siang bunyi? Pernah. Jarang. Iya pernah tapi jarang, iya kan. Kebanyakan kan malam. Terus laron, kalian di rumah ada laron? Pernah ada laron? Jarang-jarang. Pernah kan? Pernah nggak kalian Pernah, Pak. panas-panas itu ada laron? Pernah nggak? Enggak. Jarang, ya kan? Makanya itu. Jadi dia keluar malam karena makanannya keluarnya malam. Lanjut ya, sekarang kita lanjut ke sifat bunyi. Sifat bunyi itu ada 5. Yang pertama memerlukan apa? Medium. Seperti saya katakan tadi, bunyi itu nggak akan bisa kita dengar kalau nggak ada mediumnya. Bisa kita ngomong ya, ngomong dengan teman kita sebelah, kalau kita nggak ada udaranya, maksudnya udara hampa, meskipun kita teriak-teriak, kita nggak akan bisa dengar. Seperti itu. Jadi tetap wajib harus ada mediumnya. Terus kemudian
dapat dipantulkan. Seperti ini tadi. Bunyi itu dapat dipantulkan. Kelelawar, dia mengeluarkan bunyi, kemudian dia kena pohon dan mantul kembali ke kelelawar. Kalau bunyi tidak bisa dipantulkan ketika kelelawar ini mengeluarkan bunyi dan nggak mantul, maka dia akan nabrak-nabrak. Seperti itu ya. Jadi bunyi itu sifatnya bisa dipantulkan. Selanjutnya dapat diserap. Nah, jadi bunyi itu bisa diserap. Contohnya gini, kalian ada spon atau kain di sebelahnya atau spon atau bantal, mungkin ada bantal. Ya, coba kalian teriak, bukan teriak ya, bilang A tanpa bantal, kemudian kalian bilang A tapi ditutup bantal mulutnya. Nanti bisa kedengeran nggak? Iya. Pernah nyoba tapi nggak pernah. A ada bantalnya dengan A nggak ada bantalnya. Baik, bedakan. Kenceng mana? Kalau ada bantalnya kan suaranya terserap. Maka dari itu sifat bunyi itu adalah dapat diserap. Itu ya. Jadi misalnya gini, ini bisa kita aplikasikan di bioskop. Di bioskop, di bioskop itu kalau kalian nonton bioskop kan suaranya kenceng banget kan ya? Iya kan? Suaranya kan kenceng banget, tapi kan di luar nggak kedengeran. Kenapa? Soalnya tembok-temboknya itu dikasih spons atau kain wol. Jadi misal ini adalah ruangan dilihat dari atas ya. Ini layarnya, layar bioskop. Ini tempat duduknya di sini, sini. Nah, di sekelilingnya itu dikasih spons. Dikasih spons atau mungkin kain wol. Sampai dan atapnya juga, supaya apa? Suaranya itu terserap. Jadi suara kan menyebar ke segala arah ya. Suara kan dari sini ke sana, ke sana, ke sana. Nah, karena di sini itu terbuat dari kain, maka dia akan segera terserap. Nggak sampai keluar sini. Dia akan terserap di dalam saja. Itu masukin kainnya gimana caranya, Pak? Apa? Gimana? Masukin kainnya gimana caranya? Kainnya gini loh. Masukin kainnya ke tembok itu gimana? Bukan dimasukin, langsung disemen. Ditempelin ke tembok. Jadi tembok luar itu dikasih kain. Jadi kalau kalian pernah punya rumah kan dicat ya, dicat warna putih, warna apa. Nah, setelah dicat dikasih kain, ditutup kain itu. Jadi kayak kita masang karpet di lantai, cuma itu dipasang di tembok. Sekelilingnya sini ada semua. Kalau kalian nanti kalau bioskop sudah buka, coba kalian cek, lihat temboknya terbuat dari apa. Kalau nggak gitu, di atasnya, di langit-langit. Misal ini kita lihat dari vertikal ya, ini layar. Nah, di langit-langit sini itu, langit-langitnya pasti dari spons. Kenapa? Soalnya supaya bisa meredam suara. Selain itu, selain suara dapat diserap, suara juga dapat dipadukan. Maksudnya dipadukan itu gimana? Ya mungkin dua suara jadi satu. Tuh. Itu ya. Dan sifat selanjutnya adalah merambat ke segala arah. Seperti contoh tadi, yang ledakan tadi, mana ledakan tadi? Mana ledakan tadi? Nah ini, suaranya kan ke segala arah kan, seperti ini. Dia nggak menuju satu arah, tapi ke segala arah. Beda lagi, tapi suara itu bisa mengarah ke dalam satu arah jika dia ada mediumnya. Contohnya gini, kalian punya kertas, terus kalian bentuk seperti pipa, lubang gini. Ya gini. Nah, biasanya kan gini, terus kalian kalau ngomong sama temennya, teropong. Ya, seperti teropong. Kalian bicara sampai dari sini, terus teman kalian dengerin dari sini. Maka karena kalau kalian udah seperti ini, suara nggak akan menyebar, dia akan lurus ke sana saja suaranya. Dia nggak akan ke sana. Kenapa? Soalnya dia sudah punya medium. Mediumnya berupa benda padat.
dia kan nggak akan menyebar kemana-mana. Itu. Paham sampai sini? Paham. Oke. Lanjut ya. Nah ini, tinggi rendahnya bunyi seperti contoh tadi ya. Semakin tinggi frekuensi, maka bunyi akan semakin tinggi dan sebaliknya. Sebagai contoh kita membaca tangga nada mulai dari do, re, mi, fa. Kan bacanya kan semakin tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kan gak cuma do saja, ada lanjutnya. Do, re, mi. Nah, kan semakin tinggi. Iya kan? Untuk setiap orang itu tinggi rendahnya nada itu beda-beda. Ada yang bisa membaca tinggi sekali, ada yang bisa membaca rendah sekali. Orang yang bisa memiliki tangga nada tinggi terkadang nggak punya tangga rendah. Jadi misal kita baca kebalik ya. Do, si, la, so, fa, mi, re, do, si, la, so, fa, mi. Itu kan semakin besar, semakin ke bawah. Jadi kalau tangga nada kan seperti ini ya. Kalau kita bicara seperti ini. Itu kan bisa, Pak. Suara kencang sama suara pelan, Pak. Gimana? Wah, Bu. Ini bukan Artis suara, kan itu kan bisa suaranya kencang pelan. bukan suara kencang pelan, tapi tinggi rendah. Beda ya. Misal ini do, ya kan? Minta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 titik atas. Kemudian 2 titik atas, 3 titik atas. Kan adanya seperti ini. Jadi baca ini do di sini dan di sini kan beda bacanya. Iya kan? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kan do di sini sama di sini kan beda. Nah, ini namanya tinggi rendah nada atau bunyi, bukan keras. Kalau keras kan kita bisa do. Kalau teriak itu bukan tinggi rendah tapi kerasnya suara gitu. Itu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tambah pelan gitu. Do, re, mi, Ya. fa, Nah, sol, kalau ini tadi kan tinggi rendah. Kalau ini kuat lemahnya bunyi. Kalau tadi kan tinggi rendah itu kan semakin tinggi frekuensi. Frekuensi tadi apa? Ayo, masa lupa. Banyaknya getaran dalam 1 detik. Banyaknya getaran dalam 1 detik. Misal ini kayu naik turun. Nah, ini selama 1 detik berapa kali? Nah, ini menentukan tinggi rendahnya bunyi. No. Tapi ada lagi namanya kuat lemahnya bunyi. Kalau kuat lemahnya bunyi itu tergantung pada amplitudo. Nah, di sini ada amplitudo. Tadi frekuensi, sekarang Amplitudo apa pula? amplitudo itu adalah jarak terjauh dari sebuah getaran. Jadi seperti ini. Bayangkan saja ini senar gitar ya ini ya. Terus kita petik ke atas, dia kan pasti turun ke bawah, ya kan? Nah, ya. Jarak terjauhnya, jarak terjauhnya ini namanya adalah amplitudo. Tadi kita tarik sini, terus dia turun ke bawah sampai sini, ini namanya amplitudo. Atau mungkin cara yang lebih sederhana untuk menganalogikan amplitudo seperti ini. Saya punya bandul. Ini, misal ini batu. Saya tali di atas atap. Batunya saya tarik ke sini. Akhirnya sampai di sini batunya. Ya kan? Kemudian saya lepaskan. Dia pasti ke sini kan? Nah, ke sini dia batunya sampai sini. Nah, inilah yang namanya amplitudo terjauh. Namanya amplitudo. Nah, amplitudo ini menentukan kuat lemahnya bunyi. Semakin tinggi, semakin kencang. Kalau kalian punya gitar, kalian tarik, misal gitarnya seperti ini ya, senarnya ya. Kalian tarik pertama seperti ini dan kedua seperti ini. Ini yang kedua, ini yang pertama. Kenceng mana kira-kira ketika dilepaskan suaranya? Kenceng yang pertama apa yang kedua? Kedua, soalnya dia lebih tinggi. Kedua. Dia nariknya ke atas itu lebih tinggi. Nah, ini senarnya ditarik ke atas sampai segini.
Karena ini ketika yang pertama ketika dilepaskan cuma segini, tapi kalau kedua segini. Nah, akhirnya dia naik turunnya tinggi sekali dan suaranya bisa kenceng. Itu ya. Paham sampai sini? Ini terakhir ya, ini terakhir kita akan bicara tentang bunyi pantul. Nah, seperti tadi. Tadi kan katanya kan untuk kelelawar kan memanfaatkan bunyi pantul ya. Untuk apa? Untuk bisa jalan. Nah, bunyi pantul itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bunyi pantul asli, kedua gaung, ketiga gema. Maksudnya itu gimana? Nah, jadi gini, bunyi pantul asli itu semisal kalian pakai ini tadi lah apa? Teropong. Iya, teropong. Ini tadi. Yang dari kertas. Ya, Pak, teropong. Ya, dari kertas itu, terus kalian bicara di sini ya. Bicara di sini, ngomong di sini. Nah, ini kan suaranya kan masih mantul-mantul dari sini ke sini 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 sampai akhirnya keluar, ya kan? Nah, kalau dia modelnya seperti ini, suaranya di awal sini sampai di sini itu sama. Kenapa? Soalnya ruang pantulnya kecil. Mantul kecil, maka suaranya dari awal sampai akhir sama. Tuh. Terus ada lagi yang namanya gaung. Gaung itu suara yang mantulnya buram. Jadi nggak jelas. Nah, ini terjadi jika kita lagi ngomong di tempat yang luas. Misal kita ada di ruangan, pernah ada di aula sekolah atau di ruangan kosong, masuk, kalian bicara itu kan ada suara yang mantul, gitu kan. Tapi suaranya nggak terlalu jelas, suaranya buram. Kenapa? Soalnya kan bunyi itu kan merambat ke segala arah. Misal ini kalian di sini, kalian ngomong, nah mantul ke sana, mantul ke sana, mantul ke sana, mantul ke sana, mantul ke sana. Karena ini jaraknya nggak terlalu jauh, tapi luas. Ini kan jaraknya deket ya, mungkin di sini cuma 4 meter atau 5 meter. Maka bunyinya akan kembali lagi ke kalian, tapi dengan suara yang pelan. Karena tempatnya luas, cuma nggak terlalu luas. Luas tapi nggak terlalu jauh, maksudnya gitu. Jadi kalian tetap bisa mendengar suara kalian, tapi antara suara asli dan suara pantul itu bertabrakan. Maksudnya gini, suara aslinya belum sampai ke dinding, suara pantulnya sudah balik. Karena terlalu dekat suaranya. Makanya kalian akan terganggu. Jadi suaranya mantul dung 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 gitu. Nah, ini juga yang diterapkan pada bioskop. Bioskop kan juga ruangannya kan besar ya. Besar, maka dari itu di sini dikasih spons tadi atau kain supaya bunyinya nggak mantul-mantul. Bunyinya sekali ke sana sudah diserap, sana sudah diserap, sana sudah diserap. Maka dia nggak mantul dan nggak terjadi gaung. Akhirnya kita kalau dengar bioskop ya suaranya jelas. Tuh. Terus yang terakhir adalah gema. Gema itu adalah suara mantul yang datang setelah suara kita. Contoh kalian pernah ke gunung atau gua atau mungkin terowongan atau mungkin sumur, kalau kalian punya sumur itu misal kita ada di sini ya, di sini ini adalah kita. Nah, di sini adalah ini tuh ruangan kosong. Kita anggap saja tebing ya. Ini tebing pertama, ini tebing keduanya di sini. Jaraknya jauh. Anggap saja di sini 20 meter, 25 meter. Nah, kita ngomong gitu kan, makin besar Nah, sampai sini kan. Akhirnya dia mantul. A-nya ini habis, baru mantul. Dari sana ke sini. Akhirnya A-nya habis, muncul lagi A dari sini. Harus diikuti sama sini. Gitu kan. Ini juga gitu. Nah, ini namanya adalah bunyi ma. Suaranya mantul balik ke kita lagi.
Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang bunyi? Halo, ada pertanyaan tentang bunyi? Selesainya kapan? Iya. Enggak ada. Sebelum itu ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, minggu depan kita akan latihan soal ya. Minggu depan kita akan latihan soal. Kita akan Di-print. bahas. Hah? Apa? Di-print. Nggak usah. Kita latihan soal. Loh, masa nulis? Enggak, minggu depan. Nanti kita kerjakan bareng-bareng itu ya. Oke? Karena Pak. sudah selesai, let's say alhamdulillah together. Alhamdulillah. Mengakhiri pelajaran hari ini, kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan minggu depan. Kita akan bertemu dan membahas latihan soal tentang bunyi. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, jadwal Olimpiade itu hari apa aja, Pak? Nanti ditanyakan ke ke petugasnya ya. Nanti ditanyakan. Oke. Oke. Goodbye.